Halo teman-teman, hari ini gue lagi ngebajak channelnya Bang Spidey. Ya kan, karena Bang Spidey biasanya ngomonginnya soal jersey. Gue pengen ngajak teman-teman yang penikmat bola, yang suka main bola, ya kan, untuk gak hanya tahu gimana cara milih jersey yang oke kalau main bola, yang bikin lu semua stand out, tapi juga ketika lu milih sepatu bola supaya ketika lu main lu juga merasa nyaman, tapi lu juga pada saat yang sama bisa yakin sama sepatu lu. Nah, pertama-tama gue pengen ngasih tahu satu analogi ya, suatu cerita. Jadi ada satu orang, dia itu beli sepatu yang edisi Messi, ya kan, sepatunya yang persis yang dipakai Messi. Mindsetnya dia apa? Dia itu pengen bisa lari cepat, karena biasanya sepatunya Messi itu kan ringan-ringan kan. Dia pengen beli sepatu yang bisa bikin dia lari cepat. Dia belilah sepatu, kira-kira 2-3 juta, habis duitnya 2-3 juta untuk beli sepatu itu. Dia pakai lah. Seminggu pertama dia pakai, yang dia pikirin tuh cuma satu. Wah gila, sepatunya ringan banget. Wah gila, sepatunya enak banget. Rasanya kayak gua nggak pakai sepatu saking ringannya. Wah gila, ini sepatu bener-bener kayaknya gara-gara sepatu ini gue bisa makin cepat. Lalu teman-teman, di minggu kedua dia itu udah gini, oh iya ini sepatunya ringan, oh iya ini sepatunya ringan, oh iya ini sepatunya ringan. Baru di minggu ketiga dia nggak sadar kalau sepatunya itu ringan. Artinya apa teman-teman? Yang harus lu ingat kalau mau beli sepatu bola itu bukan supaya gimana caranya gue bisa beli sepatu bola yang sama dengan satu orang pemain bola yang lu idamin, tapi gimana caranya sepatu bola yang lu beli bisa enak di kaki lu dan bisa membuat lu itu nyaman ketika main. Karena apa? Kalau lu mau beli sepatu bola yang sama kayak misalnya seorang Lionel Messi dengan ekspektasi supaya lu bisa kayak Lionel Messi, lu salah besar. Karena ya kalau sepatunya ringan, dia nggak akan bantu kaki lu untuk jadi cepat, nggak akan bantu lu jadi lari cepat. Dia hanya akan membuat perasaan kaki lu ringan. Tapi elemen yang paling esensial kalau lu mau beli sepatu bukan itu. Nah, jadi teman-teman, ada 3 hal yang pengen gue bahas dengan terkait bagaimana cara milih sepatu bola, ya kan, dan bagaimana caranya kalau kita mau milih sepatu bola yang pas buat kita. Pertama adalah ukuran kaki lu, ya kan teman-teman. Jadi ada sepatu bola yang yang didesain khusus untuk kaki yang nggak terlalu lebar. Ada sepatu bola yang didesain untuk kaki yang menengah, dan ada yang didesain bahkan lu kaki lu selebar apapun, bahkan kalau lu memang biasanya lu selalu nyeker, nah itu sepatu bola akan cocok sama kaki lu. Nah, biasanya sepatu bola yang yang nggak bisa untuk kaki lebar tuh biasanya bahannya tuh bahan sintetis. Bahan sintetis tuh kayak gini ya. Ini bahan bahan sintetis itu yang bukan bahan kayak kulit gitu ya. Kalau bahan kayak kulit itu dia bener-bener ngambil dari kulit. Kalau ini sintetis, ini buatan pabrik gitu. Nah, biasanya bahan sintetis itu bervariasi. Variasinya itu adalah dari kaki yang nggak terlalu lebar sampai ke kaki menengah. Kira-kira kalau kaki lu masuk ke level-level yang kayak gitu, lu bisa beli sepatu sintetis. Dan apa yang ditawarkan oleh sepatu sintetis ini dengan kaki lu itu adalah ya kemungkinan cedera lebih sedikit dan lu akan lebih nyaman. Tapi kalau kaki lu adalah ukuran kaki lu itu menengah ke lebar, gue saranin lu pakai sepatu yang uppernya itu kulit. Karena apa? Kalau sepatu yang uppernya kulit ini akan ketika lu periode lagi break-in, artinya lagi periode ketika lu ingin bikin lu sedang pertama kali pakai sepatu ini, lagi membuat sepatu ini terbiasa dengan diri lu dan lu juga terbiasa dengan sepatu ini, nanti kulit ini akan nge-stretch sehingga dia ukurannya tuh jadi seolah-olah pas dengan kaki lu. Meskipun pas pertama kali lu beli kayak sempit gitu, tapi ketika periode break-in, ini kulit ini akan nge-stretch dan dia akan jadi lebih sesuai dengan kaki lu. Nah, yang kedua adalah upper. Nah, ini yang gue tunjukin 2 sepatu ini, ada upper yang modelnya sintetis, ada yang upper yang modelnya kulit, ya kan? Nah, sebenarnya nggak ada yang lebih hebat satu dari yang lain. Yang penting itu adalah preferensi lu. Nah, upper sintetis itu biasanya adalah kalau lu pengen ngerasain sensasi, apalagi sintetis yang kayak gini ya. Ini uppernya sintetis yang model knit ya. Biasanya yang ditawarkan oleh upper kayak gini adalah rasa barefoot gitu, rasa seolah-olah lu mainnya sambil nyeker. Karena upper kayak gini biasanya banyak tipis, ya kan. Kalau lu memang suka dengan perasaan kayak gitu, dengan sensasi itu, lu pilihlah upper sintetis ini. Ini upper pasti nggak akan ngecewain lu, ya kan. Apalagi sintetisnya
biasanya upper sintetis zaman sekarang ini kualitasnya itu udah bagus-bagus sehingga kaki dia nggak akan terlalu rigid dia uppernya. Biasanya kan upper sintetis itu dikenal karena dia rigid, tapi upper sintetis sekarang itu dia lebih bagus desainnya sehingga dia nggak terlalu rigid, dan setelah breaking period dia akan lebih soft lagi. Nah tapi jika lu pengen upper yang rasanya itu padded gitu kan, terus yang ketika lu nyentuh bola lu ada semacam cushion gitu, dan upper yang memang udah teruji sepanjang masa, leather, kulit. Ini dari dulu sampai sekarang selalu ada upper kulit, dan memang mereka selalu ada di pasaran karena memang mereka sebagus itu bro. Sehingga jadi pertama yang tadi gue udah bilang, upper kulit ini kalau lu awal-awal pakai sepatunya sempit, nanti setelah break-in period ini sepatu bakal jadi cocok banget buat kaki lu. Tapi selain itu juga upper kulit itu jadi terkenal karena memang rasanya tuh comfortable banget. Emang ini nyaman banget lu pakai upper kulit. Dan itu yang buat sampai sekarang ketika perkembangan di dunia sintetis itu sampai ada yang knit, ada yang sintetis yang tipis banget tapi dia tetap soft banget, leather tetap selalu ada di pasaran. Karena itu memang mereka itu memang simply never die. Nah itu yang kedua, ya kan, upper, preferensi upper lu apa. Kemudian yang terakhir adalah preferensi stud pattern lu, preferensi pull lu. Lu suka kayak gimana? Apakah lu suka ketika lu main lu nggak perlu capek-capek ketika lu mau balik arah, lu mau muter, lu nggak mau capek-capek ketika lu mau muter 180 derajat. Comical stud pattern. Mereka itu desain bulat supaya apa? Ketika lu muter, ya kan, mereka itu lincah, mereka itu agile, ya kan. Tapi ketika lu orang yang suka ketika lu mau lari, ya kan, lari terus lu change direction untuk lari 180 derajat, lu butuh stabilitas dan lu butuh aggressiveness dari stud patternnya, bladed stud pattern ini nih, dia itu dia jadi spesial karena ketika lu mau change direction, artinya lu lari terus lu mau balik arah lari 180 derajat, stud pattern kayak gini itu akan memberikan lu sense of stability. Dia akan ngasih lu kemampuan itu gitu. Sehingga ketika lu mau balik arah 180 derajat, dia akan berperan sebagai penyangga kaki lu gitu. Karena apa? Bladed itu akan lebih agresif daripada yang comical. Dua-duanya sama-sama bagus, tapi mana yang lebih lu suka? Gitu. Nah, jadi teman-teman, itu saran dari gue, Bang Aul, gimana cara lu milih sepatu bola. Ingat, lu jangan pilih sepatu bola karena lu pengen jadi Messi, tapi lu pilih sepatu bola sehingga kenyamanan yang ada di kaki lu bisa membuat lu bermain seperti Messi. Thank you.